Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan tentang bagaimana cara membuat sebuah website dengan CMS WordPress. Jadi langkah pertama kita harus buka browser dulu, lalu kita masuk ke dashboard situs domain kita, yaitu kita mengetikkan alamat domain. Kemudian lalu kita masukkan atau tambahkan wp-admin lalu tekan enter. Karena di sini saya menggunakan lokal, jadi kita tambahkan lokal saja. Untuk yang langsung online kita bisa langsung mengakses sebuah alamat situsnya dengan domain /wp-admin. Kemudian di sini akan diminta username dan password, kita masukkan. Lalu kita pilih login. Di sini adalah tampilan dashboard. Untuk materi kali ini kita akan membuat sebuah website, yaitu website sebuah sekolah. Jadi kita akan mencoba untuk membangun sebuah website yang kira-kira memenuhi sebuah standar sebuah website sekolah. Jadi di sini kita akan membuat dulu sebuah halaman, di mana halaman defaultnya kita akan hapus. Caranya kita beri centang semuanya, lalu di bagian tindakan massal kita pilih pindah ke tempat sampah, lalu kita pilih terapkan. Kemudian setelah kosong seperti ini, kita akan menambahkan sebuah halaman baru, yaitu dengan menekan tombol tambah baru. Kita close saja. Lalu di sini kita akan membuat halaman beranda. Kemudian di bagian pojok kanan atas kita pilih terbitkan, lalu kita pilih terbitkan lagi. Kemudian kita kembali lagi ke halaman dashboard. Kita tambahkan sebuah halaman, yaitu profil. Lalu caranya sama, klik terbitkan. Kemudian kembali lagi, kita tambahkan halaman yang namanya berita. Lalu terbitkan. Kemudian kita tambahkan satu lagi, misalnya kita masukkan ekstra. Lalu klik terbitkan, pilih terbitkan. Kemudian kita kembali lagi ke halaman dashboard. Di sini ada 4 halaman, di mana 4 halaman ini akan kita jadikan sebuah menu di bagian atas sini. Jadi caranya cukup mudah. Kita pilih tampilan, lalu kita pilih menu. Kemudian di bagian struktur menu ada nama menu, kita masukkan dulu sebuah nama, misalnya menu utama. Lalu klik buat menu. Kemudian kita masukkan halaman tadi yang kita tadi buat dengan cara mencentang, ada 4, lalu pilih tambahkan ke menu. Kemudian di sini akan otomatis menambah. Jadi di sini kita atur dulu urutannya atau posisinya. Jadi yang pertama adalah beranda, kemudian yang kedua profil, ketiga bisa berita. Lalu setelah menyusun dengan keinginan kita, lalu kita pilih simpan menu. Kemudian ketika kita reload halaman WordPress-nya, di sini belum muncul karena kita belum menyeting template tema dari Ocean WP. Langkah selanjutnya kita pilih bagian tampilan, lalu kita pilih sesuaikan. Oke, di sini sudah berada di editing tema.
Jadi yang perlu kita lakukan, kita cukup mengedit beberapa poin, kemudian kita masuk ke bagian pengaturan beranda. Lalu di bagian ini kita pilih sebuah halaman statis, lalu kita pilih berandanya yang bagian halaman beranda. Lalu kita back lagi, kemudian kita pilih menu. Lalu di bagian lokasi menu kita pilih, kemudian di bagian main menu kita pilih menu utama. Jadi menu yang tadi kita buat kita aktifkan. Di sini akan otomatis muncul beberapa halaman yang tadi kita sudah buat. Kita kembali lagi, kemudian kita pilih terbitkan. Lalu kita close, kemudian di sini kita akan mengedit halaman beranda kita dengan cara klik menu laman. Kemudian di bagian menu atau halaman-halaman ini kita pilih beranda, kita pilih sunting sebelum masuk ke halaman Elementor. Jadi kita perlu mengedit di Ocean WP Setting, dimana konten layoutnya kita pilih yang 100 full width, kemudian paddingnya kita disable, kemudian di bagian header kita biarkan saja dulu, kemudian di bagian menu kita biarkan, di bagian title kita disable, kemudian di bagian breadcrumb-nya kita disable, lalu di bagian footer kita disable yang bagian display footer widget area. Lalu kita pilih atau klik perbarui, kemudian setelah itu baru kita klik tombol edit with Elementor. Ini adalah tampilan dari sebuah plugin yang namanya Elementor. Jadi fungsinya itu adalah untuk mendesain sebuah halaman tanpa menggunakan sebuah kode atau menggunakan script. Jadi kita cukup untuk menarik sebuah icon-icon ini, lalu kita bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi langkah pertama setelah kita masuk ke halaman Elementor, kita akan menambahkan sebuah section, di mana section ini berfungsi untuk menampilkan sebuah objek-objek dari beberapa fasilitas ini. Jadi di bagian Elementor itu kita bisa menggunakan banyak sekali sebuah fasilitas. Oke, jadi langkah pertama ketika kita akan membuat sebuah atau mendesain sebuah halaman, caranya kita pilih plus, kemudian di sini adalah desain layoutnya. Kita bisa memilih beberapa layout. Pada materi ini kita akan membuat sebuah landing page, jadi kita pilih yang pertama. Kemudian di sini kita bisa memasukkan sebuah objek-objek. Langkah selanjutnya kita akan mengedit ini dulu. Kita akan menyeting layoutnya menjadi full width. Di bagian style kita akan menambahkan sebuah gambar, di mana gambar ini akan menjadi sebuah background. Caranya di sini kita pilih yang klasik, kemudian di bagian image kita choose image, kemudian kita upload sebuah gambar. Caranya pilih berkas, lalu kita cari gambar yang ingin kita upload. Di sini sudah saya menyediakan sebuah gambar, kita open, kemudian kita pilih insert, kemudian kita akan menyeting agar tampilannya lebih bagus. Kita pilih layout, kemudian di bagian height-nya kita pilih minimal height, kemudian dibiarkan saja tetap 400, kemudian column position-nya tetap middle, kemudian di bagian style-nya untuk position-nya center. Jadi di bagian position kita pilih center, kemudian di bagian cover, di bagian size kita pilih cover, kemudian setelah selesai kita pilih update dulu, kemudian kita coba akses dulu tampilannya seperti apa. Oke, jadi tampilannya seperti ini namanya landing page. Kemudian di bagian landing page ini kita akan membuat sebuah ucapan selamat datang.
Kemudian kita akan membuat background ini agak sedikit gelap. Caranya kita pilih background, overlay, kemudian di bagian color kita klik, lalu kita pilih warna hitam, kita tinggal menggesernya, pilih hitam, lalu di bagian opacity-nya kita naikkan agar lebih gelap. Kemudian setelah selesai kita pilih update dulu. Oke, kita reload. Jadi tampilannya sudah agak gelap. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah ucapan selamat datang. Caranya kita pilih kotak ini. Kemudian di bagian basic kita masukkan sebuah heading. Heading itu adalah sebuah teks. Jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah heading di bawahnya. Kita tahan, kemudian lepas. Kemudian kita tambahkan lagi satu heading. Oke, ada 3. Kemudian ketika kita klik heading yang pertama, di sini akan otomatis akan berubah. Kita ubah dulu title-nya. Misalnya selamat datang di. Kemudian untuk positionnya kita pilih align center. Kemudian untuk size-nya kita pilih medium. Jadi disesuaikan saja untuk ukurannya. Lalu di bagian style warnanya kita ganti menjadi warna putih. Kemudian di bagian tipografi kita pilih pensil. Kemudian untuk jenis fontnya kita pakai yang kita ketikkan namanya Abel, jadi bebas. Kita bisa memilih font apa saja. Kemudian untuk size-nya kita bisa atur misalnya 30. Kalau kebesaran kita kurangi. Kemudian setelah selesai kita pilih heading yang kedua. Kita edit dulu title-nya menjadi misalnya Mendua Situbondo. Kemudian kita centerkan alignnya. Kemudian di bagian size-nya kita pilih yang terbesar, atau kita bisa edit di bagian style. Lalu warnanya kita ubah, misalnya kita pengen warna kuning. Kemudian di bagian tipografinya kita pilih misalnya Arial. Jika kebesaran kita bisa kurangi misalnya jadi 40. Kemudian di sini kita akan sedikit menambahkan sebuah bayangan. Jadi caranya di bagian text shadow kita pilih color, kemudian kita pilih warnanya misalnya putih. Kemudian kita atur dulu seperti ini misalnya. Kemudian di bagian untuk blurnya kita sesuaikan mungkin seperti ini. Oke, jadi sudah selesai. Kemudian yang heading kedua kita ganti, misalnya kita tambahkan sebuah tagline seperti ini. Jadi kita akan membuat tagline seperti ini. Istiqomah beribadah, unggul dalam berprestasi, berdasar tinggi dan berwawasan lingkungan. Jadi tepat di bagian dan kita akan melakukan enter ke bawah. Caranya itu di bagian dan ini kita tambahkan yang namanya BR. Jadi kurang dari, kemudian BR, kemudian lebih dari. Jadi otomatis teksnya akan turun seperti ini, atau bahasa sederhananya
kode ini adalah kode untuk enter. Kemudian di bagian size-nya kita pilih medium, lalu bagian style-nya kita ganti warna putih. Setelah itu tipografinya kita samakan, namanya Abel. Kemudian line height-nya kita juga bisa atur, misalnya 1. Kemudian setelah selesai kita pilih update dulu, lalu kita cek. Ya, di sini sudah muncul. Mungkin jika heading ini kurang besar, kita bisa menambahkan, misalnya jadi 45 atau 50. Oke, jadi seperti ini. Lalu pilih update, lalu kita reload lagi. Jadi seperti ini. Kemudian di bagian header ini, di sini kita akan menaruh atau memberikan full desain ke atas. Jadi caranya kita close dulu atau kita keluar dulu dari halaman Elementor. Jadi caranya klik logo ini, lalu pilih exit to dashboard, kemudian kita pilih logo WordPress, kita kembali lagi ke tampilan, lalu pilih sesuaikan. Kemudian setelah kita masuk ke bagian ini, kita akan menambahkan atau mengganti nama ini menjadi sebuah logo. Caranya kita pilih header, lalu di bagian header di situ ada sebuah logo, kita pilih. Kemudian kita pilih menu logo, kita klik. Kemudian di sini akan diarahkan ke halaman media untuk mengupload atau mengunggah. Kita pilih unggah berkas, lalu pilih berkas. Kemudian kita cari logo yang akan kita pasang. Kita ganti logonya jadi seperti ini, lalu ukurannya kita ubah lagi. Oke, jadi coba kita 230. Kemudian setelah selesai kita pilih terbitkan, kemudian kita close lagi. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian halaman atau menu laman, kita pilih beranda, klik sunting. Kemudian setelah masuk ke sini kita pilih di Ocean WP settingnya di bagian header. Di bagian header stylenya kita pilih yang transparan, lalu kita klik perbaharui. Ketika kita reload halamannya, dia akan otomatis atau backgroundnya akan otomatis lari ke atas. Lalu bagaimana cara menghilangkan garis ini dan juga garis putih ini? Caranya sama, kita kembali lagi ke halaman dashboard, lalu kita pilih tampilan, lalu pilih sesuaikan, kemudian kita pilih yang namanya header, kemudian kita pilih general, lalu di bagian header border bottomnya kita hilangkan, lalu di bagian top barnya atau di bagian garis putih atas ini kita akan hilangkan dulu. Caranya kita kembali lagi dulu di bagian menu top bar, di bagian general kita hilangkan enable top bar, jadi otomatis full ke atas. Lalu setelah selesai kita pilih terbitkan, lalu ketika kita reload akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah berhasil mengkonfigurasi halaman berandanya, kita akan menyeting halaman menunya, dimana halaman menunya ini kita akan memberi sebuah efek. Jadi warnanya kita ganti menjadi warna putih.
Caranya sama, di bagian kita pilih yang namanya header, lalu kita pilih menu, kemudian di sini ada beberapa konfigurasi. Misalnya di bagian link effect kita bisa menentukan efeknya, misalnya underline front left. Jadi ketika kita arahkan panah kita jadi berubah. Jadi kita pilih yang ini, lalu untuk warnanya kita ganti. Di bagian link effect-nya kita coba ganti warna kuning, garisnya otomatis berubah kuning. Lalu di bagian link color-nya, jadi ini warnanya masih abu-abu, kita ganti menjadi warna putih ya, seperti ini. Lalu untuk hovernya atau link hovernya kita ganti menjadi warna kuning juga, seperti ini. Kemudian di bagian tombol pencarian ini kita ganti warnanya, yang awalnya biru menjadi warna misalnya putih. Kita cari yang namanya top border color, kita pilih warnanya, kita ganti putih misalnya atau hitam. Lalu setelah selesai kita pilih terbitkan. Kemudian setelah itu kita akan mengubah tampilan headernya dulu, maksud saya bagian footernya. Di sini kita akan ganti menjadi nama kita. Jadi kita cari yang namanya footer bottom. Lalu di sini kita ubah jadi seperti ini. Kemudian kembali lagi, lalu klik terbitkan. Lalu kita lihat hasilnya. Ya, jadi sudah berubah. Tampilannya sudah mulai terlihat bagus. Setelah selesai mengedit halaman landing page-nya, kita akan menambahkan sebuah menu-menu baru di bawahnya. Langsung saja kita kembali lagi ke bagian dashboard, lalu kita pilih beranda, kemudian langsung kita edit dengan Elementor. Jadi di bagian bawah ini kita akan membuat sebuah kotak-kotak. Caranya kita buat section dulu, kita tambahkan plus, kemudian kita pilih yang kotak ini yang pertama, lalu di bagian content width-nya dibiarkan boxes, lalu kita tambahkan item. Kita akan tambahkan item icon. Caranya kita tarik ke sini. Setelah memberi icon, kita tambahkan lagi sebuah heading. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah paragraf, yaitu text editor. Jadi seperti ini. Kemudian kita langsung bisa mengeditnya. Di bagian iconnya kita klik. Kemudian di sini kita ubah ikonnya, atau di bagian headingnya dulu kita ganti, misalnya fasilitasnya adalah masjid. Kemudian kita centerkan. Kemudian di bagian paragrafnya kita ganti misalnya jadi kita tambahkan sebuah deskripsi seperti ini. Kemudian kita pilih ikonnya dulu, kita ubah. Caranya kita arahkan, lalu pilih icon library. Kemudian kita cari logo yang sekiranya sesuai, misalnya logo ini. Lalu kita pilih insert. Kemudian untuk view-nya kita bisa ganti seperti ini, top frame ya, jadi kita sesuaikan saja. Lalu di bagian stylenya kita bisa ganti warnanya, misalnya jadi warna merah. Kemudian untuk ukurannya kita kecilkan seperti ini, misalnya 30. Oke, kemudian untuk bagian headingnya kita ganti warnanya menjadi
hitam. Kemudian untuk jenis fontnya pilih tipografi, kemudian pilih Arial misalnya atau Abel. Kemudian untuk size-nya kita bisa atur misalnya jadi 16, lalu kita buat uppercase. Sudah mungkin. Kemudian di bagian deskripsinya kita jadikan atau kita ubah menjadi center, lalu text colornya dibiarkan saja. Kemudian untuk jenis fontnya kita ganti juga menjadi Abel misalnya. Kemudian ukurannya kita ganti misalnya jadi 10 atau 11. Oke, jadi 11 atau 12. Kemudian setelah selesai kita pilih update. Oke, jadi di halaman ini atau section ini kita akan menambahkan atau menduplikat agar tampilannya menjadi ke samping. Caranya kita klik dulu yang ini, lalu di bagian kiri akan muncul sebuah edit column. Caranya klik kanan lalu pilih duplikat, jadi otomatis akan menjadi 2, lalu kita pilih lagi, kita jadikan menjadi 4 misalnya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan sebuah header untuk ini, untuk keterangan dari fasilitas kita. Caranya kita pilih plus, kemudian kita pilih plus lagi, kita klik yang ini, lalu kita tambahkan sebuah header namanya divider. Kita taruh di sini. Kemudian setelah selesai di bagian ini kita ganti add elemennya. Di bagian teksnya kita ganti misalnya sarana madrasah. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk panjangnya kita kurangi misalnya seperti ini menjadi 30. Kemudian alignnya center. Kemudian di bagian stylenya untuk colornya kita ganti jadi warna merah misalnya. Kemudian untuk ketebalannya kita atur dulu secukupnya. Lalu di bagian teksnya kita ganti juga warna merah. Kemudian di bagian tipografi kita ganti fontnya jadi Abel. Lalu untuk weight-nya kita ganti bold agar lebih tebal seperti ini. Kemudian setelah cukup kita langsung edit di bagian menu-menu ini. Kemudian kita akan merubah ini, misalnya di sini adalah kita ganti wifi area. Kemudian di sini kita ubah jadi aula. Yang aula kemudian kita ganti lab komputer. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan mengedit di bagian wifi area karena klik logonya. Kemudian kita cari, klik icon library, kita cari wifi. Oke, kita pilih, lalu insert. Kemudian di bagian deskripsinya kita juga ubah, boleh. Kemudian di bagian aula kita ganti juga ikonnya, kita klik. Kemudian kita ganti menjadi gedung, misalnya kita cari dulu. Kita pilih building, kemudian insert. Kemudian di bagian icon lab komputer kita ganti juga. Kita pilih laptop misalnya, lalu insert. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita ubah dulu deskripsinya. Kita ubah di sini. Caranya klik, kemudian caranya klik, kita ubah. Misalnya seperti ini. Kemudian di bagian aula kita ganti juga. Caranya klik.
kemudian kita hapus dulu, kita ganti deskripsinya misalnya sarana, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian lab komputer kita ganti juga, jadi misalnya seperti ini. Lalu di bagian ini karena terlalu panjang kita edit juga, misalnya sebagai siswa, kita hapus saja, kita pendekkan. Oke, jadi seperti ini. Lalu setelah selesai kita edit, lalu kita pilih update, kemudian kita reload dulu di bagian domainnya, jadi akan muncul seperti ini. Mungkin materi kali ini cukup sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi beranda ini dalam pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.